Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga hari ini anak-anak sehat semuanya ya. Hari ini Ibu akan mengajar lagi mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, untuk hari ini materinya yaitu kewajiban dan hak dalam melaksanakan aturan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan makna aturan. Untuk yang keduanya yaitu menjelaskan makna kewajiban dan hak. Nah, yang untuk ketiganya yaitu menjelaskan kewajiban dan hak dalam pelaksanaan aturan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar ya. Dan yang keempat, menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah, sekolah, dan di lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar ya. Nah, yang pertama, makna aturan. Nah, aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan agar tercipta ketertiban. Nah, aturan juga dibuat agar kita bersikap tertib. Nah, dengan begitu, suasana di sekolah menjadi rukun dan damai. Nah, ya. Dan selanjutnya, yang kedua yaitu makna kewajiban dan hak. Aturan mengatur keseimbangan antara kewajiban dan hak, ya. Nah, pengertian kewajiban. Anak-anak harus tahu kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, dan yang kedua yaitu pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban, ya. Nah, selanjutnya, kewajiban dan hak anak di rumah. Nah, anak-anak di rumah juga anak-anak mempunyai kewajiban dan hak sebagai anak di rumah yaitu kewajiban di rumah antara lain itu membantu mengerjakan pekerjaan rumah yang mudah. Contohnya anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah, contohnya menyapu, mengepel, mengelap kaca, dan lainnya ya. Sedangkan hak di rumah, anak-anak itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, ya. Selanjutnya, kewajiban dan hak dalam pelaksanaan aturan. Nah, kewajiban dan hak dalam pelaksanaan aturan di rumah, yaitu contohnya, kewajiban dalam pelaksanaan aturan di rumah, melaksanakan ibadah, ya. Terus kita juga menghormati orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, dan lainnya ya. Dan selanjutnya membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah ya. Contohnya membantu mengepel, menyapu, mencuci piring, dan lainnya ya. Nah, yang terakhir yaitu belajar dengan giat. Belajar dengan giat agar kalian menjadi anak yang hebat ya. Nah, terus ada lagi yaitu menyayangi adik atau kakak ya. Selanjutnya hak dalam pelaksanaan aturan di rumah. Nah, hak dan pelaksanaan aturan di rumah contohnya yaitu mendapatkan tempat tinggal, itu rumah ya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan makanan sehat, dan juga memiliki waktu untuk bermain. Ya, selanjutnya kewajiban dan hak dalam pelaksanaan aturan di sekolah. Nah, kewajiban dalam pelaksanaan aturan di sekolah, contohnya, kalian misalnya menghormati guru dan warga sekolah lainnya. Nah, caranya yaitu yang pertama,
memberikan salam saat bertemu guru dan warga sekolah lainnya. Nah, warga sekolah lainnya itu contohnya adik kelas, kakak kelas, dan orang yang ada di sekitar sekolah ya. Nah, yang kedua yaitu bertutur kata lembut dan santun kepada guru dan juga warga sekolah lainnya. Jadi kita itu tidak boleh berkata kasar, berkata jorok ya. Nah, kalau sebagai anak sekolah kita harus bertutur kata dengan lembut dan santun, baik kepada guru, kepada teman dan yang lainnya ya. Dan yang ketiga yaitu memperhatikan saat guru sedang mengajar. Ketika guru sedang mengajar, kalian wajib memperhatikan guru. Tidak boleh ngobrol ataupun bercanda. Yang keempat yaitu mengerjakan tugas dari guru dengan penuh tanggung jawab. Jadi mengerjakan tugas sendiri ya, tidak boleh mencontek kepada teman. Nah, selanjutnya mematuhi tata tertib sekolah. Caranya yaitu yang pertama, tiba di sekolah tepat waktu. Jadi misalnya di sekolah kita wajib datang ke sekolah jam 7. Berarti kalian jam 7 atau jam setengah 7 harus sudah berangkat dari rumah. Yang kedua, memakai pakaian seragam sesuai jadwal dengan rapi. Ya, misalnya hari Senin memakai baju seragam putih, berarti memakai baju seragam putih, tidak boleh memakai baju pramuka, ya. Dan yang ketiga yaitu menjaga nama baik sekolah. Dan yang keempat, mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib. Dan yang kelima, menjaga kebersihan sekolah, ya. Selanjutnya, hak dalam pelaksanaan aturan di sekolah. Nah, hak dan pelaksanaan aturan di sekolah, contohnya yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi, kalian ke sekolah itu mau belajar, ya. Jadi, yang pertama mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru, ya. Yang kedua, bermain bersama teman. Dan yang ketiga, menyampaikan pendapat. Jadi, anak-anak tidak boleh malu kalau kalian menyampaikan pendapat ya. Nah, dan yang terakhir mendapatkan nilai hasil belajar ya. Nah, ya. Selanjutnya yaitu kewajiban dan hak dalam pelaksanaan aturan di lingkungan sekitar. Nah, kewajiban dalam pelaksanaan aturan di lingkungan sekitar, contohnya yaitu yang pertama mematuhi peraturan di sekolah. Dan yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban, misalnya pos ronda. Dan yang ketiga, menghormati warga masyarakat lain. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang kelima, yaitu menjaga toleransi antar umat beragama, ya. Selanjutnya, hak dalam pelaksanaan aturan di lingkungan sekitar. Nah, hak dan pelaksanaan aturan di lingkungan sekitar, kita juga yang pertama yaitu mendapatkan fasilitas pelayanan masyarakat. Yang kedua, bebas beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Yang ketiga yaitu menggunakan fasilitas umum. Dan yang keempat, menyampaikan pendapat. Yang kelima, hidup dalam rasa aman dan nyaman. Ya. Selanjutnya yaitu manfaat mematuhi aturan. Nah, mematuhi aturan akan memberikan manfaat bagi kita. Yang pertama yaitu, yang pertama orang tua merasa senang kalau kita mematuhi aturan di rumah nih ya. Contohnya orang tua kita akan merasa senang. Yang kedua, rukun dengan kakak dan adik. Itu kita harus saling sayang menyayangi bersama kakak ataupun adik. Yang ketiga, rumah terasa nyaman. Kalau kita hidup rukun ya, maka kita akan merasa nyaman. Ya.
Dan yang keempat, terbiasa membereskan tempat tidur sendiri ya. Jadi jangan sama orang tua membereskan tempat tidur ya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat mematuhi aturan di sekolah. Kalau di sekolah, nah kalau kita mematuhi aturan di sekolah, kita pasti akan disayang oleh guru. Yang pertama, yang kedua, nah belajar pun terasa nyaman ya. Dan yang ketiga, mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, yang keempat, tumbuh sikap toleran antar teman ya. Selanjutnya yaitu manfaat mematuhi aturan di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama, kalau kita mematuhi aturan di lingkungan sekitar, yang pertama yaitu lingkungan aman dan tertib. Jadi, kalau kita mematuhi aturan di lingkungan sekitar, lingkungan itu akan merasa aman dan tertib ya. Yang kedua yaitu lingkungan bersih dan rapi. Nah, yang ketiga yaitu rukun dengan tetangga. Yang keempat, bermain dengan teman terasa menyenangkan. Nah, selanjutnya, akibat tidak mematuhi aturan, yaitu mematuhi aturan tentu memberi kita manfaat. Nah, sebaliknya, jika kita tidak mematuhinya, maka akan ada akibat yang kita rasakan. Nah, akibat tidak mematuhi aturan di rumah, contohnya kita akan ditegur sama orang tua. Nah, terus di rumah pun rumah kotor, tidak nyaman karena kita tidak bisa merapikan dan membersihkannya. Nah, anggota keluarga juga tidak rukun bersama adik ataupun kakak tidak rukun dan kita mudah sakit ya. Selanjutnya yaitu akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Kalau kita tidak mematuhi aturan di sekolah, kita akan ditegur sama guru. Yang kedua, kelas pun akan kotor dan tidak nyaman. Terus selanjutnya, teman pun dijauhi ya, kita akan dijauhi oleh semua teman. Karena kita tidak mematuhi aturan, tidak mau belajar, maka kita pun akan mendapat nilai yang rendah ya. Selanjutnya, akibat tidak mematuhi aturan di lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan ditegur oleh tetangga. Dan yang kedua, lingkungan sekitar kotor dan tidak nyaman. Yang ketiga, warga sering bertengkar. Dan yang keempat, fasilitas